naik. Wih. Semacam laci begitu di sini yang sudah tidak terpakai dan kondisi di dalam. Nah itu teman-teman, ada mobil tua di sini, mesinnya di situ masih terlihat teman-teman. Wih, ini persis berada di belakang dari rumah ya, dari rumah yang terbengkalai di situ. Ini habis dibakar ini. Memang benar-benar barang mahal yang sudah terbengkalai ya. Yang saya rasa ini nominalnya bukan sedikit ya, pasti miliaran ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, semoga sehat selalu ya. Ya, saat ini di kisaran jam 3 sore hari, saudaraku, saya mendapati rumah begitu di daerah Mojokerto, teman-teman. Nah, rumah ini ya merupakan rumah dari peninggalan Belanda, saudaraku, dan diteruskan lagi dari zaman kemerdekaan begitu, selalu diperbarui ataupun direhab begitu, teman-teman. Nah, saya akan masuk ke dalam yang saat ini kondisinya sudah terbengkalai gitu. Oke. Namun di sisi lain uniknya rumah-rumah ini mempunyai banyak sekali ruangan-ruangan. Kita coba masuk ke dalam, teman-teman. Nah, di sini kami dapati semacam apa ya istilahnya, mungkin meja atau apa begitu ya. Mungkin ini adalah ruangan dapur atau tempat-tempat yang lain begitu. Banyak sekali perabotan-perabotan ataupun lemari rak-rak beserta meja di sini yang kondisinya sudah tidak terpakai lagi. Oke. Nah, seperti ini, saudaraku. Di situ ada foto ini ya, foto wakil presiden Yusuf Kala. Nah, ini teman-teman masih terlihat begitu di sini. Oke. Dan kita coba menuju ke ruangan yang lain ya. Nah, di sini terdapat meja. Ini ada meja serta ada sendal. Oke. Ada sendal serta semacam laci begitu di sini yang sudah tidak terpakai dan kondisi di dalam. Nah, itu teman-teman. Ya, kondisi di dalam seperti itu. Wih. Kondisi di dalam seperti itu dan pecahan-pecahan kaca. Oke. Kita coba keluar begitu karena rumah ini sepertinya dulu juga fungsikan sebagai mungkin semacam kos begitu ya. Nah, di sini teman-teman, ini pintunya sudah, wih, alhamdulillah kita bisa melihat ke dalam. Banyak sendal-sendal beserta perabotan-perabotan yang tidak terpakai begitu. Nah, oke. Wih, dan rumor yang beredar di sini teman-teman, ketika ada orang yang mungkin begitu ya, seperti ODGJ begitu. Nah, di sini teman-teman ada baju-baju yang merupakan baju dari ODGJ katanya gitu, dari cerita-cerita warga begitu. Dan ini kamar-kamarnya ya, seperti ala kos begitu teman-teman. Nah, seperti ala kos, ada sumur yang kondisinya saat ini, nah ini airnya masih difungsikan ya mungkin ya, karena mungkin para petani, karena ini berdekatan dengan ini teman-teman, dengan sawah warga begitu. Jadi ini ya, mungkin airnya ini masih difungsikan oleh para petani untuk ini ya, untuk nyiram ataupun mupuk begitu, airnya ambil di sini ya, ngeracik katakan obat untuk tanaman gitu ya. Oke, ada ruang lagi. Nah, ada beberapa bongkok kayu bakar ya, mungkin para petani itu nyimpannya di sini karena ini sudah tidak terpakai lagi gitu, saudaraku. Nah, itu ada meja-meja beserta kursi-kursi. Oke, kita coba lanjut. Dan ini dikunci, teman-teman.
Ini kunci. Oke, jadi rumah ini luar biasanya atau uniknya begitu, ada mobil tua, saudaraku. Ada mobil tua. Ini menurut dari beberapa temanku yang pernah melihat, katanya ini mobil Mercedes yang modelnya itu ya mungkin mobil antik begitu ya teman-teman. Nah, oke, ini teman-teman, ada mobil tua di sini. Oke, kita coba lihat. Wih, ada apa ya? Ini bannya sudah dilepas. Ini mobil Mercedes katanya teman-teman. Nah, di situ kita bisa melihat begitu ya, ada pengendalinya atau setir begitu. Kita coba lihat di sini teman-teman. Ini bannya sudah pada lepas begitu ya. Ini sudah pada lepas teman-teman. Katanya sih mobil Mercedes, tapi kurang tahu juga, aku kurang begitu paham dengan mobil ya, dengan merek mobil ataupun body mobil teman-teman. Nah seperti itu masih terlihat itu mesinnya, itu mesinnya di situ masih terlihat teman-teman. Wih, ini persis berada di belakang dari rumah ya, dari rumah yang terbengkalai di situ. Nah itu teman-teman, masih terlihat begitu di situ. Kita coba memutar ya. Ini sudah tertutup oleh rimbunnya tanaman liar begitu, saudara. Kita coba ke sini ya. Oke, ini ban-bannya sudah pada dilepas. Wih, sudah pada dilepas teman-teman. Dan ada banyak seng di sini. Di bagian dalam seperti itu. Nah, itu pengendalinya masih kelihatan gitu di situ, setirnya ya. Dan mungkin karena sudah ada begitu ataupun tergeletak di sini dari zaman Belanda, sehingga ini sudah tidak terlihat lagi bagaimana bentuk aslinya ya, sudah pada penyok begitu. Bahkan di bagian belakang untuk tutupnya ini sudah terkelupas teman-teman. Jadi kita bisa melihat mesinnya di sini. Nah itu ada silindernya juga di situ beserta selang-selang begitu teman-teman di situ teman-teman. Nah oke, kita coba lihat lagi kondisinya seperti ini teman-teman. Sayangnya aku gak bawa ini ya, gak bawa apa namanya sabit, gak bawa sabit teman-teman. Nah itu mesin-mesinnya. Wih, mesin-mesinnya teman-teman. Kita coba melihat di kondisi bawah ya, di kondisi bawah ya. Bagi yang tahu mungkin ya, yang tahu dengan jenis mobil ataupun versi-versi mobil seperti ini tuh merek mobil apa, mungkin teman-teman boleh komentar ya. Katanya sih Mercedes, tapi saya kan kurang tahu teman-teman. Nah, dan mirip seperti mobilnya si Dul itu loh, yang Chevrolet itu loh teman-teman, mirip itu gitu loh. Sayangnya gak bawa sabit begitu. Dan dari mobil ini kita coba beranjak begitu ke daerah yang paling belakang teman-teman ya, yang paling belakang. Nah di sini saudaraku, ketika kita coba untuk mencoba untuk ke belakang, nah di sini ternyata ada bekas pabrik mungkin ya. Astagfirullah, ada bekas pabrik teman-teman. Nah itu ada bekas pabrik di situ. Oke, ini juga saya gak berani masuk ke situ teman-teman. Nah di sini ada bekas pabrik, jadi berdekatan dengan pabrik ini begitu loh. Ini sudah tidak beroperasi gitu saudaraku, dan katanya sih untuk penggilingan batu. Ini pabrik penggilingan batu saudaraku. Kita coba mendekat ya. Ini cerobong-cerobongnya itu masih kelihatan gitu di sini. Oke, merek Osaka Japan. Nah itu teman-teman, merek Osaka Japan.
kita memutar. Kalau bisa nanti saya tak naik ya ke atas, barangkali masih bisa dinaikin. Oh bisa teman-teman, bisa teman-teman, saya coba naik ya, bisa nggak ya? Jadi ini mesinnya, mesin penggilingannya ini teman-teman. Wih, ini ada tangki yang lumayan cukup besar, tapi yang di sini sudah berlubang begitu, keropos ya, keropos. Serta kalau coba kita ke sini, nah di sini ada semacam ini ya, tempat menaruh batu-batunya, batu-batu besarnya mungkin ya. Itu ada mesinnya. Bentar ya, nanti kalau bisa tak naik, tapi saya memperlihatkan di bagian bawah dulu. Nah ini teman-teman, ini mesinnya. Wih, wih, luar biasa. Wis kayak gitu loh. Coba kita ke sini ya. Ini habis dibakar ini. Nah, masih kelihatan ya, untuk mesinnya ini masih kelihatan. Mungkin memutar ya, kalau melihat dari kondisi ini ada semacam roda begitu ya, roda besi. Ini mungkin kemungkinan memutar. Wih, besar loh teman-teman. Sudah tidak beroperasi, dan ini peninggalan dari Belanda katanya gitu teman-teman, peninggalan dari Belanda. Nah itu adalah semacam ada tangga begitu ke sana, serta cerobong-cerobong ya. Kita coba ke sini deh. Ini ada semacam apa ini, tempat bahan bakarnya atau apa ya, kayak gini teman-teman. Oke, coba deh saya tak naik ya. Wih, itu mesinnya. Naiknya dari sini mungkin ya. Ish. Saya tak coba naik teman-teman ya. Semoga gak ada apa-apa ya, gak ada ular, gak ada ini ulat kayak gini loh. Masa gak kuat? Ini kan baja, kalau zaman Belanda itu saya rasa kuat deh. Naik. Wih. Penghalangnya banyak teman-teman. Nih, penghalangnya banyak, tanaman-tanaman kayak gini loh, merambat nutupin untuk naik ke atas. Wah, terobos aja dah, nekat. Wih, saya sudah berada di atas teman-teman. Sudah berada di atas, ketinggian kisaran 5 meter mungkin ada ya. Semoga kuat nih, aku pakai sendal lagi. Saya rasa kuat lah, ini kan baja ya. Oke, coba kita lihat di daerah sini teman-teman. Ini di sini kita dapati semacam ruang operator. Semoga kuat ya, paling kuat lah. Saya tuh coba nginjak besi-besinya. Nah di sini ada ruang operator teman-teman. Ini barang mahal ini ya, bukan ratusan juta kalau ini, udah miliaran ini teman-teman. Dan di sini tuh kita dapati tombol-tombol ruang operator ya, untuk pengendali ketika ini beroperasi begitu di zaman itu teman-teman. Nah
kita dapati tombol-tombol di sini. Wow, bisa masuk nggak ya? Aku kepingin lihat di dalamnya seperti apa. Dan saya tidak mengambil barang, saudaraku. Saya ingin memperlihatkan saja, ya, ingin memperlihatkan saja bahwa kondisinya memang seperti ini. Memang benar-benar barang mahal yang sudah terbengkalai, ya. Yang saya rasa ini nominalnya bukan sedikit, ya, pasti miliaran ini mesin ini. Karena ini kan satu paket, ya, pastinya satu paket begitu. Wih, ini tombol-tombolnya teman-teman. Dan di sini, nah, ini kondisi mesin yang di bagian sini. Oke. Wih, kondisi mesin yang di bagian sini teman. Wow. Apa perlu naik lagi ya? Tapi aku takut. Ini yang saya injek ini takut jebol. Betulnya di sini ada tangga lagi naik, cuman pegangannya gak ada ini teman-teman. Harusnya ada pegangannya. Dan pipa-pipanya yang dari bawah situ. Nah, ke atas itu yang itu ada cerobongnya. Wih. Wih. Jadi di kondisi area rumah ya, kita dapati mobil mewah yang kondisinya sudah rusak parah begitu. Kalau itu merupakan barang antik begitu teman-teman, yang pastinya kalau kita katakan direstorasi begitu ya, pastinya mahal ya, karena barang antik. Apalagi dengan mereknya yang menurut dari teman-teman itu katanya Mercedes, tapi saya kan kurang tahu begitu jenis-jenis mobil. Kalian bisa inilah, bisa komentar lah itu sebetulnya jenis mobil apa gitu ya. Ada kemiripan begitu seperti yang dipakai di film Sidul anak sekolah itu teman-teman ya. Dan ternyata di sini kita dapati mesin begitu ya, mesin penggilingan batu ya, yang kondisinya sudah rusak begitu ya teman-teman ya. Sudah tidak difungsikan lagi, bahkan kita dapati ruang operatornya. Wow, luar biasa. Wow. Oke, mungkin cukup teman-teman ya, mungkin cukup. Dan terima kasih sudah menonton. Dari ketinggian di kisaran 5-7 meter ya saat ini, seperti itu kondisinya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.